Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, mari kita menandai diri kita dengan itu. Tanah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kepada bu guru kita. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Tapi di pertemuan kali ini kita akan mengkhususkan untuk analisis transaksi. Oke, jadi hari ini kamu akan bekerja dengan kelompokmu. Saya akan menampilkan satu video. Lalu silakan kamu bersama kelompokmu jawab pertanyaan nanti di lembar jawaban yang sudah saya sediakan. Dan nanti di lembar soal dan jawaban itu juga ada saya sediakan transaksi yang harus kamu analisis bersama dengan teman satu kelompoknya. Setelah itu nanti saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan jawabannya apakah sudah betul atau misal masih ada yang harus kita perbaiki. Dan setelah itu saya akan ada kasih kuis yang harus kamu jawab pribadi, tidak bersama teman sekelompok, untuk melihat apakah kamu memang sudah paham pertemuan kita hari ini atau tidak. Itu dia serangkaian pertemuan kita untuk hari ini. Tapi siapakah yang tidak hadir? Bangkunya banyak sekali yang kosong. Siapa yang tidak datang sekretaris? Cerita apa? Hanya dia aja. Teman-teman yang lain di bawahnya. Oke. Ada kira-kira pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Biar kita mulai. Sudah dimulai dari tadi, tapi belum dimulai proses intinya. Oke. Sudah. Kalau pagi saya masuk tadi di deskripsinya, berarti harusnya hari ini pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan nanti hasil kuisnya bisa bagus kita. Ya udah, ya kan ya? Oke, baiklah. Perhatikan dulu video kita menggunakan dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus mencatat dan dilaporkan. Tapi bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, di dalam akuntansi ada sebuah konsep persamaan dasar transaksi yang harus diikuti dalam setiap pencatatannya loh. Sebelumnya kamu tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajakmu untuk melihat kegiatanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Fushia. Aku mendirikan perusahaanku ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah, dan sisanya hutang kedua sebesar 100 juta rupiah. Lalu aku juga mempunyai seperangkat komputer senilai 50 juta rupiah. Nah, itu berarti mau melihat dua hal apa dengan apa? Kasifah, mana yang kedua? Aktifah di sebelah mana? Kasifah? Oke, berarti antara aktifah dengan kasifah harus harus seimbang. Nah, saya akan bagikan kepada setiap kelompok ini ada lembar jawaban. Silahkan diisi. Hanya satu orang aja yang menuliskan sesuai dengan hasil video yang sudah kamu tonton tadi. Tapi untuk yang bagian transaksi jangan dikerjakan dulu. Yang kamu kerjakan adalah soal yang nomor 1 sampai nomor 5. Dituliskan nama pokoknya, kemudian silakan langsung dijawab soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Ada yang belum dapat kelompoknya di lembar jawaban? Oke.
skincare itu apakah termasuk harta siswa secara umum? Berapa ya? Termasuk dalam akun Aktiva yaitu kas, perlengkapan, piutang, peralatan, akumulasi penyusutan. Kewajiban yaitu utang dan beban, dan ekuitas itu modal dan pendapatan. Nomor 2, tuliskan aktiva yang kamu miliki sebagai siswa. 1 buku, 2 tas, 3 sepatu, 4 seragam sekolah, 5 alat tulis, 6 kaos kaki, dan 7 kas. Nomor 4, pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Uraikan secara jelas bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Modal perusahaan akan berkurang karena prive merupakan bagian dari modal yang akan mengurangi modal, dan kas juga berkurang. Nomor 5, perusahaan membayar utang ke bank sebesar 17 juta. Tuliskan analisis transaksinya. Kas berkurang 17 juta dan utang berkurang 17 juta. Oke, terima kasih untuk kelompok Petra. Silakan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Petra. Yang pertama, itu ada 3 akun yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu akun Aktiva, akun kewajiban atau utang, dan yang terakhir itu ada modal atau ekuitas. Nah, Aktiva itu apa aja yang ada di dalam? Yang pertama kali adalah selalu ada kas. Selalu ada kas. Yang kedua apa? Perlengkapan. Apalagi peralatan, apalagi piutang, apalagi mesin-mesin juga kan? Termasuk juga. Oke, akumulasi. Kalau yang termasuk kewajiban atau utang apa aja? Utang jangka panjang. Salah satu contoh utang jangka panjang adalah utang bank. Kemudian utang jangka pendek apa aja? Utang apa pembosan tadi kayaknya? Utang apa aja yang kalian buat? Utang gaji, lalu utang dagang, utang gaji dengan utang dagang, lalu utang usaha itu termasuk ke dalam kelompok utang. 3. Perusahaan membeli sebuah mesin untuk operasional perusahaan. Uraikan pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Jawaban, pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi adalah mesin bertambah dan kas berkurang. Gabriel. 4. Pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Uraikan secara jelas bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Kas dan modal berkurang karena pemilik mengambil uang perusahaan, sama saja artinya pemilik mengambil uangnya sendiri. Dalam bentuk modal yang telah disetorkan, transaksi tersebut adalah transaksi pengambilan uang atau prive untuk keperluan pribadi. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu untuk liabilities plus ekuitas atau utang atau kewajiban ditambahkan dengan modal. Nah, pengaruhi masing-masing akun harta atau aktiva, kemudian ini disebut dengan pasifa yang terdiri dari kewajiban dengan modal. Yang pertama ada dia hanya di sini pengaruhnya. Kemudian ada dia antara harta dengan kewajiban. Kemudian ada antara harta dengan modal. Begitu di soal siklusnya. Ini untuk servis sepeda motor DND namanya. Yang pertama, transaksi mereka selama bulan Agustus 2020 diinvestasikan modal berupa uang tunai 10 juta dan peralatan kantor 500.000. Maka analisisnya apa? Jelas, pasti kasnya akan bertambah sebesar. Kenapa kasnya bertambah 10 juta? Kenapa nggak 10 juta 500? Silakan. Cindy. Karena modal pertama yang disetorkan berupa uang tunai yang disetorkan itu nominalnya adalah 10 juta. Maka ya 10 juta yang harus kamu tuliskan. Jangan dituliskan 10 juta 500. 17. Dikerjakan di lembaran yang belakang. Silakan.
15 juta Pak? Oh iya 15 juta. Kas pertama. Belum. Tidak ada kasih di sisi lain di kelas ini. Tanggal 3 siapa yang mau? Silakan. Oh ini Sinata, bukan Cindy lagi. Selesai, maka dia modalnya akan tanggal 6. Kenapa tidak ada kas di sini muncul? Kalau ada kata-kata difakturkan untuk ditagih, berarti kan kita belum menerima kas ya kan? Maka tidak ada kas pertama. Yang ada adalah piutang dan modal. Kenapa dia menjadi modal? Karena sudah ada diterima untuk pekerjaan walau masih dalam bentuk piutang. Oke? Kalau mau pakai kode masukkan angka 'Berdiri Ya. Jadi kan Bu di sini misalnya kita mencari kas, utang, kewajiban, modal dan seterusnya kan Bu. Itu mesti seimbang Bu, aktifannya sampai pasifannya. Oke, thank you. Yang gantung tangan kira. Oke, 12 niat. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu pembelajarannya hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu kita akan bahas bagaimana memasukkan transaksi yang sudah dianalisis tadi ke dalam kolom persamaan transaksi. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Silakan ketua kelas kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, mari kami kaji dan karena Tuhan Yesus. Amin. Beri salam kepada guru kita. Selamat pagi 12 ya, terima kasih banyak. Silakan dikembalikan posisi.